Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Aku selalu jadi orang yang paling ceria di grup ini. Gak peduli seberapa stres hidupku, aku selalu bisa nemuin alasan buat ketawa. Jadi waktu Arga ngajakin reunian dengan mendaki Gunung Salak, aku langsung setuju tanpa pikir panjang. Aku pikir ini bakal jadi perjalanan seru bareng sahabat lama. Tapi nggak pernah kebayang kalau perjalanan ini akan berubah jadi mimpi buruk yang terus menghantuiku sampai sekarang. Langit pagi di base camp Ajisaka cerah, dihiasi embun tipis yang menggantung di udara. Suasana ramai oleh suara pendaki yang sedang mempersiapkan barang-barang mereka. Sebuah meja kayu panjang di sudut base camp menjadi tempat berkumpulnya aku, Arga, Lani, dan Fajar. 4 sahabat lama yang akhirnya reuni setelah bertahun-tahun terpisah. Gila, kalian pada tambah tua ya, ledeku sambil menyandar badan ke meja. Arga, serius deh, perut lo udah kayak bapak-bapak kantoran. Arga memutar bola matanya, lalu menyentuh perutnya yang sedikit membuncit. Ini namanya kemapanan, Dik. Lagian yang penting stamina masih kuat. Nanti lihat aja di jalur siapa yang bakal ngos-ngosan duluan. Yang jelas bukan aku, sela Lani sambil mikat rambutnya. Udah sering naik gunung soalnya. Kalian tahu nggak, 2 bulan lalu aku baru balik dari Semeru. Fajar menengadah, wajahnya datar seperti biasa. Iya Lan, kita tahu. Kamu nggak berhenti ngomong soal itu di grup WhatsApp. Kami semua tertawa, termasuk Lani. Dia memang selalu bangga soal pengalamannya mendaki. Sementara aku, jangankan naik gunung, olahraga aja paling banter futsal sebulan sekali. Ngomong-ngomong, lo bawa apa aja, Dik? Tanya Arga sambil melirik ranselku. Yang penting-penting aja. Baju ganti, sleeping bag, camilan. Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada pelan. Dan ya, kejutan kecil buat nanti malam. Lani langsung menatapku tajam. Apalagi itu, Dik? Aku mengangkat bahu sambil menyeringai. Udah, rahasia. Nanti malam juga tahu. Fajar menggelengkan kepala. Jangan macam-macam, Dik. Ini Gunung Salak, bukan taman hiburan. Arga menepuk pundak Fajar sambil tertawa. Santai aja, Jar. Dika emang gitu, nggak bakal serius kalau belum kena batunya. Aku pura-pura tersinggung. Jangan meremehkan gue dong. Gue ini simbol energi grup ini. Energi bikin rusuh. Balas Lani sambil tertawa kecil. Setelah bercanda cukup lama, Arga mengambil alih suasana. Dia membuka peta jalur pendakian di atas meja, lalu mulai memberi penjelasan. Dengar ya, jalur Ajisaka ini nggak main-main. Di awal kita bakal masuk hutan lebat, jalannya licin dan nggak rata, jadi hati-hati. Setelah itu kita bakal ketemu pos 2, tempat istirahat dengan batu besar. Katanya ada cerita mistis di sana, jadi kalau bisa jangan terlalu lama. Cerita mistis? Potong Lani, nadanya penuh minat. Kayak apa? Katanya batu itu tempat peristirahatan makhluk halus, jawab Arga sambil memasukkan peta ke dalam tasnya. Tapi itu cuma mitos, yang penting kita sopan dan gak macam-macam. Aku mengangkat tangan seolah di kelas. Pertanyaan Pak, kalau kita bawa kejutan kecil yang cair itu termasuk macam-macam gak? Arga memelototiku sementara Fajar mendengus kesal. Jika, serius deh, lo gak bisa tahan sebentar aja ya. Hei, ini buat nambah semangat aja nanti malam, kilahku sambil tertawa kecil. Lagian siapa tahu kita butuh buat ngusir dingin. Ngusir akal sehat ya, tukas Fajar tajam. Pokoknya jangan bikin masalah, Lani menepuk meja untuk mengalihkan perhatian. Oke, cukup bercanda. Kita fokus dulu. Tadi Arga bilang apa soal pos 3? Oh iya, lanjut Arga. Di pos 3 ada air terjun kecil. Kita bisa ambil air di sana buat bekal ke pos 4. Tapi jangan kelamaan, soalnya jalur ke Sabana bakal makin terjal. Padang Sabana itu tempat kita ngecamp kan? Tanyaku. Bagus nggak? Bagus banget, jawab Arga sambil tersenyum. Hamparan rumput luas, pemandangan matahari terbenam, dan angin sepoi-sepoi. Tapi jangan lupa, malam di sana bisa dingin banget. Fajar menambahkan, dan jangan lupa aturan. Jaga sopan santun dimanapun kita berada. Aku mengangkat tangan lagi dengan gaya bercanda. Siap, Pak Guru. Setelah briefing selesai, kami mulai bersiap. Carrier masing-masing sudah terisi penuh, dan kami mengecek ulang barang-barang penting. Beberapa pendaki lain yang melihat kami hanya tersenyum dan menyapa ramah. Satu kelompok ya, semangat ya Mas Mbak, seru salah satu dari mereka. Semangat juga, jawab Lani dengan ceria.
Kami memulai perjalanan sekitar pukul 6 pagi. Jalur awalnya landai dengan pepohonan rimbun di kanan kiri. Arga memimpin di depan, diikuti Lani yang sibuk merekam video perjalanan. Aku dan Fajar berada di belakang, menjaga ritme. "Ayo Dik, semangat!" seru Lani sambil mengarahkan kameranya ke wajahku. Aku melambai ke kamera. "Semangat terus, walaupun napas tinggal separuh." Kami tertawa lagi. Di momen itu semua terasa menyenangkan. Kami seperti kembali ke masa kuliah saat segalanya terasa ringan dan penuh canda. "Ayo, jangan lelet, kita baru mulai loh," seru Arga sambil melangkah lebih cepat. Langkah kami semakin dalam memasuki hutan lebat. Dari awal yang landai, jalur kini mulai menunjukkan taringnya. Licin, terjal, dan dipenuhi akar-akar pohon yang menjalar seperti jebakan. Pohon-pohon tinggi di kanan kiri seperti pagar alami menghalangi cahaya matahari. Udara lembab menempel di kulit membuat kami harus mengelap keringat lebih sering. Lani berjalan di depanku, napasnya terdengar teratur meskipun wajahnya mulai memerah. Kamera yang dia bawa kini diselipkan di tali bahunya. "Hutan ini keren banget ya," gumamnya sambil mengarahkan pandangan ke atas. "Kayak masuk ke dunia lain." "Dunia lain?" Aku terkekeh sambil menepuk bahunya. "Coba ngomong yang lebih positif, Len. Ntar gue mimpi buruk lagi." Fajar yang berada di belakang kami hanya mendengus kecil. "Kalau kamu capek, Dik, tinggal bilang. Jangan ngeluh terus." Gue nggak capek." Aku berusaha membela diri sambil mengatur napas. "Gue cuma ngomentarin atmosfer aja, kan hutan ini beneran beda." "Beda gimana?" Arga menoleh dari depan, lalu berhenti sejenak menunggu kami. Dia tampak santai meskipun carrier besar menggantung di punggungnya. Aku menunjuk ke sekeliling. "Lihat aja. Rantingnya kayak tangan yang mau nyakar, dan ini bau lembabnya agak aneh, nggak sih?" Lani ikut berhenti dan mengendus pelan. Iya, kayak bau daun busuk." Fajar langsung menukas. "Itu cuma hutan tropis, udah biasa bau begini. Jangan mikir yang aneh-aneh." Aku melirik Lani. "Tuh Lan, Fajar bilang biasa, jadi kalau nanti kita dengar suara aneh, itu juga biasa." Lani mengangkat bahu sambil tersenyum tipis. Iya, santai aja, fokus jalan." Sebuah area datar dengan akar-akar pohon besar mencuat dari tanah, membentuk bangku alami. Kami langsung menjatuhkan diri di sana, menikmati istirahat pertama. "Gua kayaknya kehilangan berat badan 1 kilo, ucapku sambil meregangkan kaki. "Tapi worth it banget. Keren kan?" "Keren sih keren, tapi jangan lupa masih panjang, Dick," kata Arga sambil mengeluarkan botol air dari carrier-nya. Dia meminumnya sedikit, lalu menyerahkannya ke Fajar. Lani sibuk memeriksa kameranya, memastikan semua rekaman aman. "Mau tahu yang keren? Gue dapet footage burung elang tadi, sayang banget kalian gak lihat. Gue lebih fokus sama jalur Len," jawab Fajar sambil menyeka peluh di dahinya. "Burung elang gak bantu kita sampai puncak." Aku tertawa kecil. "Dasar Jar, lo serius banget hidupnya. Gak heran kalau jomblo terus." Fajar menatapku dengan ekspresi datar. "Lebih baik jomblo daripada bawa masalah ke gunung." Aku pura-pura menutup mulut. "Aduh," tersindir. Arga mengangkat tangan menyuruh kami berhenti bercanda. "Oke, waktu istirahat udah cukup. Kita lanjut jalan. Ingat, jalur ke pos 2 makin licin." Kami semua berdiri dengan berat hati. Meskipun lelah, semangat masih tinggi. Aku menyempatkan diri melirik ke belakang sekali lagi, memastikan tak ada yang tertinggal. Perjalanan ke pos 2 lebih menantang dari sebelumnya. Jalur dipenuhi tanaman paku yang tajam, memaksa kami berhati-hati agar tidak terluka. Setelah beberapa kali terpeleset, kami akhirnya tiba di tempat itu. Batu besar yang menjulang di tengah hutan dikelilingi oleh semak-semak. "Wah, ini dia yang lo bilang tadi, ga?" tanyaku sambil menunjuk batu itu. Arga mengangguk. "Iya, katanya batu ini ada ceritanya, makanya kita jangan terlalu lama di sini." Lani mendekati batu itu sambil mengarahkan kameranya. "Aku penasaran, kalau tempat ini keramat, kenapa sih? Ada yang tahu?" Katanya, jawab Arga pelan, "Ini tempat istirahat makhluk halus. Jadi kalau kita ganggu, mereka nggak bakal senang." Aku langsung menjauh beberapa langkah dari batu itu, pura-pura takut. "Kalau gitu, gue nggak mau deket-deket. Takut diikutin." Lani tertawa kecil. "Dik, lo itu paling pemberani sekaligus paling penakut. Ironis banget." Fajar seperti biasa nggak menunjukkan emosi. Dia hanya menoleh ke arah batu dengan tatapan dingin. "Kita nggak usah terlalu lama. Ayo jalan lagi." "Kok buru-buru banget, Jar?" tanyaku sambil menyipitkan mata ke arahnya. "Lo takut ya?" "Bukan takut," jawab Fajar tanpa menoleh. "Cuma nggak mau ambil risiko." Kami kembali berjalan dalam diam. Batu besar itu menyisakan perasaan aneh di antara kami, meskipun tidak ada yang membicarakannya. Aku sesekali melirik ke belakang memastikan jalur aman, tapi perasaan diawasi itu terus mengikuti.
Aku mencoba mengabaikannya. Sementara itu, Lani berjalan lebih dekat ke Arga di depan, bertanya soal rute dan waktu yang dibutuhkan. Aku memperhatikan bagaimana mereka tampak serius, seperti sedang membahas sesuatu yang penting. Ada apa? Tanyaku, menyusul mereka. Arga menoleh sebentar. Nggak apa-apa. Lani cuma tanya soal pos 3. Air terjun di sana tempat kita ambil air. Oh, aku mengangguk lalu menambahkan dengan nada bercanda. Semoga di sana nggak ada batu keramat lagi ya. Lani hanya tersenyum kecil, tapi aku melihat sorot matanya. Ada sesuatu di sana, kecemasan mungkin. Entahlah, aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Gemericik air terdengar semakin jelas saat kami mendekati pos 3. Hawa dingin menyeruak, membawa aroma khas bebatuan basah yang bercampur dengan tanah lembab. Aku melangkah lebih cepat, mengabaikan rasa lelah. Air terjun kecil di depan mata kami seperti oase yang menyegarkan di tengah jalur yang melelahkan. Wah, akhirnya, seruku sambil melempar carrier ke tanah dan melangkah mendekat. Tanpa pikir panjang, aku mencelupkan tangan ke air yang mengalir deras dari bebatuan. Dingin banget, tapi enak. Lani menyusul di belakangku, wajahnya berbinar. Cantik banget tempatnya. Tunggu, gua ambil kamera dulu. Dia langsung jongkok di pinggir sungai kecil, memotret aliran air yang jatuh dari ketinggian sekitar 5 meter. Arga dan Fajar menyusul lebih pelan. Arga membuka carriernya, mengambil botol-botol kosong untuk diisi air. Dick, jangan buang waktu. Bantuin isi air tuh. Aku memutar mata sambil berdiri. Iya. Nggak usah galak gitu, Pak Komandan. Sambil mengisi botol, aku memperhatikan Fajar yang hanya berdiri di dekat pohon, matanya menatap ke arah hutan. Jar, ngapain lo bengong? Gabung sini. Fajar menoleh sekilas, ekspresinya tetap datar. Nggak apa-apa, gue cuma merasa tempat ini agak aneh. Aneh gimana? Tanya Lani tanpa mengalihkan pandangan dari kameranya. Entahlah, gumam Fajar. Kayak ada yang ngamatin dari tadi. Aku langsung merasa bulu kuduku berdiri. Serius lo, Jar? Jangan bikin parno dong. Arga menghela napas sambil menutup botol airnya. Udah, jangan dibahas. Mungkin cuma perasaan lo aja, Jar. Hutan kayak gini memang sering bikin halusinasi. Tapi, tadi gue juga dengar suara, tambah Lani pelan. Waktu kita di jalur, kayak ada sesuatu yang ngikutin. Aku menelan ludah, mencoba bercanda untuk mencairkan suasana. Mungkin binatang kali, atau mungkin fans rahasia kita ya, Lan? Lani hanya tersenyum tipis. Dia kelihatan gak terlalu terhibur dengan ledekanku kali ini. Setelah semua botol terisi, kami memutuskan untuk istirahat sebentar di tepi sungai kecil itu. Arga membuka bekal roti dan membaginya ke kami. Meski lelah, suasana kembali sedikit santai. Dika, lo beneran gak mau nyebur? Tanya Lani sambil mencelupkan kakinya ke air. Seger banget loh. Aku menggeleng cepat. Nope, gue udah basah kuyup keringetan, gak mau tambah basah lagi. Tapi serius, airnya dingin banget. Lani mengangkat kakinya, menunjukkan aliran air yang menetes dari ujung sepatunya. Kayak mandi es. Arga tertawa kecil. Udah, lanjutin aja kalau mau mandi. Tapi jangan terlalu lama ya, kita masih harus sampai pos mat sebelum gelap. Lani mengangguk, lalu menyambar handuk kecil dari carriernya. Dia berjalan ke bawah air terjun, sementara aku dan Fajar tetap di tempat, mengawasi barang-barang. Jar, lo kelihatan tegang banget, komentarku. Santai aja, lo nggak mau coba nyebur kayak Lani? Fajar menggeleng. Gue cuma nggak mau lengah. Ada sesuatu di sini yang gue nggak bisa jelasin. Aku mengangkat alis, tapi memutuskan untuk nggak memperpanjang. Oke, kalau gitu gue ambil foto aja. Aku mengeluarkan ponselku dan memotret pemandangan sekitar. Tapi saat aku mengarahkan kamera ke arah Lani, sesuatu terasa aneh. Bayangan hitam kecil seperti melintas di belakangnya, di antara pepohonan di sisi air terjun. Lan, panggilku sambil berdiri. Lani menoleh dengan wajah bingung. Kenapa? Aku ragu sejenak, tapi akhirnya menggeleng. Nggak apa-apa, hati-hati aja, jangan jauh-jauh. Dia mengangguk, lalu melanjutkan mandi di bawah air terjun. Aku duduk kembali di samping Fajar, berusaha meyakinkan diriku kalau itu hanya bayangan biasa, tapi entah kenapa rasa gelisah itu nggak hilang. Setelah istirahat sekitar 30 menit, kami melanjutkan perjalanan ke pos 4. Jalur semakin terjal dan lelah mulai terasa nyata. Tapi semangat kami bangkit lagi saat hamparan sabana mulai terlihat di kejauhan. Rumput hijau yang bergoyang ditiup angin seperti menyambut kedatangan kami. Ini dia, seru Arga dengan wajah lega. Akhirnya sampai juga. Aku berdiri diam sejenak, mengatur napas sambil menikmati pemandangan. Lani langsung mengeluarkan kameranya lagi, merekam suasana dengan penuh semangat. Worth it banget ya, gumamnya sambil tersenyum. Banget, jawabku sambil menjatuhkan carrier ke tanah. Ayo buruan pasang tenda.
Gue udah gak sabar mau tidur. Tidur, nanti dulu lah, balas Arga. Kita masak dulu, baru istirahat. Tapi jangan lupa, Ding. Kalau malam nanti suhu bisa turun drastis. Siap-siap aja. Aku hanya mengangguk meski dalam hati sudah berencana mengambil kejutan kecil yang kuselipkan di tas. Malam ini harus jadi malam yang menyenangkan. Langit mulai gelap ketika kami selesai mendirikan tenda. Padang sabana yang sebelumnya cerah kini berubah menjadi lautan bayangan yang samar, diterangi cahaya jingga dari matahari terbenam. Angin dingin mulai terasa menusuk hingga ke tulang. Gue nggak nyangka sabana ini seluas ini, ucap Lani sambil duduk di atas matras di depan tenda. Dia menyesap teh hangat dari cangkir plastik yang baru saja diseduh Arga. Cantik banget. Cantik sih, tapi gue nggak suka anginnya. Keluhku sambil menarik jaket lebih erat. Dingin banget. Ini baru awal malam loh. Makanya gue bilang, jangan banyak gaya bawa pakaian tipis, balas Arga sambil memeriksa perlengkapan masak. Dia sedang menyiapkan makanan malam, mie instan dengan sosis bakar yang aromanya mulai menggoda. Fajar duduk sedikit jauh dari kami, punggungnya bersandar pada carrier. Dia menatap langit tanpa berkata apa-apa. Wajahnya yang sejak tadi sudah serius terlihat semakin dalam pikirannya. Jar, panggilku. Lo kok diem aja? Lo nggak lapar? Fajar hanya melirikku lalu menggeleng. Gue makan nanti aja. Aku menghela napas lalu bangkit untuk duduk di sampingnya. Lo kenapa sih? Dari tadi kelihatan gak enjoy. Lo gak suka sabana. Bukan gitu, gumamnya. Cuma tempat ini kerasa aneh buat gue. Aku menepuk bahunya. Lo serius banget, Jar. Udah, santai aja. Kita di sini buat nikmatin alam, bukan mikirin hal-hal gak jelas. Fajar tidak menjawab. Dia hanya menatap ke arah gelap di ujung sabana, di mana pohon-pohon terlihat seperti siluet yang mencekam. Setelah makan malam, kami duduk melingkar di depan tenda. Obrolan ringan tentang masa-masa kuliah mulai mencairkan suasana. Lani tertawa keras saat Arga menceritakan bagaimana dia pernah salah masuk kelas waktu masih mahasiswa baru. Dan lo baru sadar pas dosennya ngomong soal teori fisika? Tanya Lani sambil terpingkal-pingkal. Iya, Arga menggeleng sambil tertawa kecil. Bayangin aja gue yang jurusan manajemen tiba-tiba duduk di kelas penuh anak-anak teknik. Malu banget. Aku menyeringai sambil mengangkat botol kecil dari tas. Oke, sekarang waktunya gue keluarin kejutan. Lani langsung melotot. Dik, lo bawa itu? Serius? Cuma 1 botol kok, kilahku. Santai aja. Ini buat nambah hangat kan, dingin banget. Arga menatap botol itu dengan ragu. Dik, lo yakin ini ide bagus? Kita lagi di alam bebas loh. Kalau terjadi apa-apa? Udah. Gak, potongku sambil menuang sedikit ke gelas plastik. Kita nggak ngelakuin apa-apa yang aneh. Cuma nikmatin malam bareng teman-teman lama. Masa lo terlalu serius gini? Fajar yang dari tadi diam tiba-tiba bersuara. Jangan berlebihan, Dik. Gunung itu tempat yang gak bisa dianggap enteng. Aku menoleh ke arahnya, mulai kesal. Jar, lo dari tadi serius banget. Lo ini sebenarnya mau gak sih nikmatin perjalanan ini? Fajar hanya menatapku dengan tatapan tajam. Bukan soal nikmatin, tapi soal menghormati. Kita gak tahu apa yang ada di sekitar sini. Jangan sampai kebodohan kita jadi masalah. Keheningan menggantung di antara kami. Angin dingin menyapu sabana, membawa suara-suara samar dari kejauhan yang terdengar seperti bisikan. Udahlah, sela Arga mencoba mencairkan suasana. Kita udah capek, jangan ribut. Yang mau minum, ya minum. Yang enggak apa-apa. Tapi ingat batas ya. Setelah botol kecil itu habis, aku merasa tubuhku lebih hangat. Tapi kepala sedikit pening. Lani tertidur di dalam tenda, sementara Arga dan Fajar masih terjaga di luar. Aku juga memutuskan untuk duduk di luar menikmati sisa malam. Ada suara nggak? Tanya Fajar tiba-tiba. Aku mengernyit. Suara apa? Angin kali. Fajar menggeleng. Bukan, dari arah sana. Dia menunjuk ke ujung sabana, tempat pohon-pohon berdiri seperti bayangan gelap. Aku mencoba mendengar. Awalnya tidak ada apa-apa. Tapi kemudian samar-samar terdengar suara langkah, seperti ada seseorang berjalan di antara rerumputan. Siapa ya? Gumamku, mencoba mencari dengan mataku. Arga bangkit dan menyalakan senter. Dia mengarahkan cahayanya ke arah yang dimaksud, tapi tidak ada apa-apa. Cuma perasaan kita aja, katanya, meski nadanya terdengar ragu. Mungkin itu suara hewan kecil. Namun suara itu semakin jelas. Langkah-langkahnya terdengar teratur seperti manusia yang berjalan. Lo denger juga kan? Desak Fajar. Arga tidak menjawab. Dia mengarahkan senternya lebih jauh, tapi tetap tidak ada yang terlihat. Aku mencoba mengabaikannya, tapi tiba-tiba tubuhku merasa dingin, seperti ada sesuatu yang mendekat, meski aku tidak bisa melihatnya. Masuk tenda, bisik Fajar. Sekarang. Aku menatapnya, bingung. Kenapa? Lo terlalu panik. Jar.
Tolong masuk tenda, ulangnya, kali ini lebih tegas. Aku akhirnya menurut, meski merasa jengkel. Tapi sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi ke arah pohon-pohon itu. Sekilas, aku melihat sesuatu. Bayangan hitam tinggi yang berdiri di antara pepohonan menghadap ke arah kami. Di dalam tenda, aku mencoba tidur, tapi bayangan itu terus mengganggu pikiranku. Dan saat aku akhirnya terlelap, sebuah suara tiba-tiba terdengar dekat. Pergi. Pagi datang dengan cepat, meskipun rasa lelah yang menghinggapi tubuhku terasa lebih dalam dari biasanya. Aku terbangun dengan kepala berat, mataku masih kabur. Di luar, angin pagi yang dingin menyapu sabana yang hening. Suara burung-burung pagi yang seharusnya menenangkan justru terasa asing. Seperti suara yang terlalu jelas tidak biasa untuk tempat seperti ini. Aku duduk perlahan mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Bayangan hitam di antara pepohonan itu masih terbayang jelas di mataku. Aku coba menepis rasa cemas itu, berpikir mungkin hanya halusinasi akibat kelelahan dan sedikit alkohol yang kami minum. Namun, ketika aku melihat Arga dan Fajar masih terjaga di luar tenda, duduk di sekitar api unggun kecil, aku merasa ada yang tidak beres. Wajah mereka terlihat serius, seakan-akan mereka sedang menunggu sesuatu. Jar, Gah, panggilku pelan, mencoba menyapa. Kenapa nggak tidur? Semalam juga kelihatan pada nggak nyenyak. Arga menoleh dengan tatapan kosong. Gua nggak bisa tidur, jawabnya pelan, suaranya datar. Ada sesuatu yang nggak beres di sini. Aku merasa terkejut. Lo juga ngerasain itu? Tanyaku pelan meskipun aku sudah menduga. Fajar menatap ke arah langit yang mulai terang, matanya kosong. Iya, gue juga ngerasain. Ada yang ngikutin kita sejak kemarin sore. Dan semalam, lo denger suara kan? Aku mengangguk perlahan. Gue denger kayak ada yang bisik di luar tenda. Suara bilang, pergi. Arga menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan dirinya sendiri. Gue tahu ini terdengar gila, tapi kita harus segera turun dari sini. Semakin lama, semakin banyak yang merasa nggak enak. Ini bukan cuma perasaan kita doang. Aku ingin berbicara, tetapi ada yang mengganggu pikiranku. Sebuah suara dari dalam hutan yang kembali terdengar samar. Kali ini lebih jelas, seperti langkah-langkah berat yang menyusuri rerumputan. Lo denger kan? Tanya Fajar dengan suara tegang. Suaranya terdengar lebih tegas, hampir seperti perintah. Aku mengangguk, merasakan ketegangan yang menambah ketakutanku. Arga segera bangkit dan mulai membongkar tenda dengan cepat, tampaknya sudah siap untuk pergi. Kita nggak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Arga, seraya melemparkan barang ke dalam carrier. Kita turun sekarang. Kami melanjutkan perjalanan dengan langkah cepat, berjalan dalam diam yang hanya dipecah oleh suara langkah kaki kami yang membentur tanah keras. Udara pagi terasa lebih berat seakan semakin menekan dada. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti di setiap langkah kami. Aku sempat menoleh sekali lagi ke belakang, meskipun aku tahu tak ada yang harus aku lihat. Namun bayangan hitam itu, bayangan yang seharusnya sudah memudar, masih saja terbayang di dalam kepala. Ada apa, Dik? Tanya Lani yang sudah keluar dari tenda bergabung dengan kami. Suaranya terdengar khawatir, matanya mencari-cari. Aku menoleh, mencoba tersenyum. Nggak apa-apa, Lan. Kita cuma ngerasa nggak enak aja. Aku mencoba meyakinkan dirinya, meskipun suara dalam hatiku berteriak sebaliknya. Lani mengangkat alis, lalu menatap Arga dan Fajar yang tampak tak kalah cemas. Lo pada kenapa sih? Kok kayak ada yang aneh? Arga berhenti sejenak menatap Lani dengan tatapan yang jauh lebih serius. Ini bukan cuma perasaan, tempat ini nggak normal. Fajar menambahkan, suaranya lebih berat. Ada yang ngikutin kita, Lan. Suara langkah, bisikan, semua itu nyata. Lani terlihat bingung, namun ada kekhawatiran yang mulai muncul di matanya. Serius kalian ngomong gitu? Apa kita harus turun sekarang? Ayo cepat, Lan, Arga mendesak. Jangan pikirin itu dulu. Kita turun dulu, baru pikirkan semua yang terjadi. Perjalanan kembali melelahkan saat kami melewati jalur berbatu dan dipenuhi tanaman paku yang menjalar. Kami berhenti sejenak di pos 2 untuk beristirahat, meskipun rasa cemas masih menggantung di udara. Semua tampak semakin tidak biasa, bukan hanya hutan yang terasa menyesakkan, tetapi juga ketegangan yang kami rasakan semakin kuat. Fajar yang biasanya tenang terlihat lebih tegang. Bahkan Arga yang selalu terlihat penuh perhitungan, kini tampak ragu. Hutan ini tidak memberikan rasa aman dan kami semakin merasa semakin terperangkap di dalamnya. Gue nggak bisa bohong, ini bikin gue ngeri, aku mengakui, melirik sekeliling. Ada yang ngikutin kan? Arga menatapku dengan pandangan yang lebih serius. Gue nggak tahu harus gimana, Dek. Kita harus tetap tenang, tapi kita juga harus tetap waspada. Tiba-tiba, suara angin yang menderu mengguncang pohon-pohon di sekitar kami. Sesaat kami terdiam,
dan semuanya terasa hening. Sebuah suara keras terdengar dari arah belakang, suara ranting patah dan langkah kaki yang berat. Itu bukan hewan, itu manusia. Lani memegang erat kameranya, hampir memeluknya. Apa itu? Suaranya tercekat. Fajar menatap ke dalam hutan dengan tatapan tajam. Udah, kita harus pergi sekarang. Ini bukan tempat yang aman. Kami mengambil keputusan cepat dan mulai kembali ke jalur awal menuju pos 1, meskipun jalur yang kami lewati terasa semakin berat. Ranting pohon yang bergetar menambah ketegangan, seolah mengingatkan kami bahwa kami bukan satu-satunya yang ada di sini. Saat kami melewati pos 1, ada sebuah sensasi aneh, seolah kami telah kembali ke tempat yang sama sekali tidak familiar. Seperti ada yang berubah, meskipun tampaknya tidak ada yang berubah secara fisik. Hutan ini, dengan segala keheningan dan bayangannya, telah menyerap banyak hal yang tidak bisa kami pahami. Gue nggak tahu apa yang kita hadapi, tapi gue nggak mau lagi berlama-lama di sini. Aku berkata pelan, merasa suara hatiku lebih kuat dari yang pernah aku rasakan. Kita harus pergi, cepat. Semua setuju. Kami melanjutkan perjalanan menuruni jalur pendakian dengan hati yang semakin tertekan. Setiap langkah terasa lebih berat, meskipun kami tahu bahwa base camp sudah tidak jauh lagi. Namun semakin dekat kami menuju tempat yang kami anggap aman, semakin banyak suara-suara aneh yang terdengar di sekitar kami. Seperti bisikan, langkah kaki, dan terkadang suara tawa yang samar-samar terdengar dari kejauhan. Jangan berhenti. Arga berkata dengan suara tegas meskipun ia tampak tak kalah cemas. Jalan terus, jangan lihat ke belakang. Fajar berjalan di depan, wajahnya serius, matanya sesekali melirik ke arah hutan. Lo ngerasa nggak ada yang ngikutin kita? Arga mengangguk perlahan, wajahnya semakin gelap. Gue tahu, gue nggak bisa jelasin, tapi kita nggak sendirian di sini. Lani, yang semula diam, kini mulai menatap ke belakang dengan cemas. Gue nggak mau jadi yang terakhir nih, katanya pelan, hampir berbisik. Aku merasa terjebak dalam perasaan yang semakin mencekam. Setiap langkah di tanah yang keras seakan mengingatkan kami bahwa kami berada di tempat yang salah. Kami tidak di sini sendirian, dan apa yang kami rasakan bukan hanya imajinasi. Tiba-tiba, Fajar berhenti. Kami semua terdiam, seakan waktu berhenti. Ada yang bergerak di sana, katanya. Suaranya berat. Kami semua berbalik. Dari jauh, di antara pepohonan, kami melihat bayangan seseorang, tapi tidak ada yang bisa memastikan siapa itu. Bayangan itu bergerak cepat, seolah melayang di antara pohon-pohon, dan sesaat kemudian hilang begitu saja. Jar, aku berbisik dengan suara gemetar. Apa itu? Fajar menatap ke arah yang sama, matanya terbelalak. Gue nggak tahu. Tapi gue rasa kita nggak sendirian. Ketegangan kami mencapai puncaknya saat akhirnya kami melihat base camp di kejauhan. Lampu-lampu di base camp terlihat begitu menyambut, seperti pelukan hangat yang kami tunggu-tunggu. Namun, saat kami semakin dekat, sesuatu yang aneh mulai terasa. Base camp yang biasanya ramai dengan pendaki lain terasa sunyi. Tidak ada suara tawa atau percakapan seperti biasanya. Tidak ada jejak langkah orang-orang yang seharusnya sudah kembali lebih awal. Kenapa sepi banget di sini? Lani bertanya dengan cemas, suaranya bergetar. Arga mengangkat bahu, tampaknya semakin tidak sabar. Mungkin pendaki lain sudah turun lebih dulu, Lan. Ayo masuk aja. Kami melangkah dengan hati-hati, namun ada sesuatu yang terasa salah. Saat memasuki area base camp, udara terasa lebih berat dan dingin. Bahkan, kami yang sudah kembali merasa seperti berada di tempat yang salah. Lo pada ngerasa nggak sih? Fajar bertanya dengan nada tegang. Seperti ada yang lihat kita. Aku menoleh ke arah sekitar base camp, mata mencari-cari ke segala arah. Tapi tidak ada siapapun. Tidak ada satu orang pun yang tampak. Base camp yang biasanya ramai dengan pendaki, petugas, dan aktivitas mendaki, kini sunyi. Kami hanya mendengar angin yang bertiup perlahan. Lani mulai panik. Ini nggak bener, gua nggak suka tempat ini. Kita harus... Tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari belakang kami. Itu adalah suara pintu yang terbanting. Kami berbalik dengan cepat dan melihat pintu salah satu tenda terbuka lebar meskipun tidak ada yang berada di dalamnya. Angin menduduk kembali dan pintu tenda itu kembali tertutup dengan keras, menggelinding di lantai. Siapa itu? Teriak Lani, ketakutan. Gua nggak tahu, jawab Arga, matanya gelap. Tapi gua rasa kita nggak sendirian di sini. Kami semua merasa semakin terperangkap. Base camp yang biasanya menjadi tempat perlindungan kini terasa seperti jebakan. Kami tidak tahu harus pergi kemana, dan semua jalan yang kami tempuh terasa penuh ancaman. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar lagi. Itu bukan langkah kami. Kami semua menoleh ke arah yang sama, dan dalam sekejap, kami melihat bayangan hitam itu lagi.
Bayangan tinggi yang berdiri di luar area base camp mengamati kami. Tidak ada suara apapun, hanya sosok itu yang terus menatap tanpa bergerak. Fajar menatap tajam ke arah bayangan itu, wajahnya penuh kecemasan. Ayo, cepat, kita harus pergi dari sini sekarang juga. Tanpa berbicara lagi, kami berlari. Kami tidak peduli lagi dengan jalur pendakian atau rute yang harus diambil. Yang kami tahu, kami harus keluar dari base camp ini secepatnya. Kami berlari melewati tenda-tenda yang kosong, menuju pintu keluar base camp, namun langkah kaki kami semakin terasa berat. Rasanya ada sesuatu yang mencekam dari belakang kami, sesuatu yang mengintai, mengikuti setiap gerak kami. Jangan berhenti, bisik Arga, suaranya serak. Jangan berhenti sampai kita keluar dari sini. Kami terus berlari dan akhirnya setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, kami sampai di tepi base camp. Kami berhenti sejenak, terengah-engah, memandang ke belakang. Namun ketika kami menoleh, bayangan hitam itu tidak terlihat lagi. Tidak ada apapun. Yang ada hanya angin yang berdesir dan keheningan yang semakin menekan. Kita aman? Lani bertanya dengan ragu, suaranya lemah. Aku menatap ke arah yang sama, masih merasa cemas. Kita aman untuk sekarang. Tapi aku tidak bisa menepis perasaan bahwa ini bukan akhir dari apa yang telah kami alami. Kami tidak tahu apa yang baru saja terjadi di sana, tetapi yang kami tahu, kami tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.